Tapi sedangkan orang ini tetap mau jual sekarang, otomatis exchange ini akan harus menerima sesuai harga pasar. Betul. Dan ini yang namanya market making, sama kayak di toko emas lah. Iya. Kan lu misalnya beli emas nih, terus lu mau suatu saat butuh duit, jual emas lu. Masa toko emasnya bilang, gua nggak mau beli emas lu dengan harga pasar. Iya, Itu betul. gua yakin toko emasnya besok di demo. Tutup. Kan kemarin ada kasus kan, toko emas Iya, mau jual, nggak mau terima, di demo betul. kan sama nasabahnya. Nah itulah market making, bukan market making bisa Karena bikin candle. iya mereka tuh teriak-teriak gini misalnya, "Oh saya rugi nih karena market maker nih." Enggak, It's impossible to do that. justru ya lu bisa trading di pair-pair kecil mau di lokal sama Betul, betul. dimanapun itu karena ada market Yes. maker lu bisa trading. Dan ini pun apply juga ke exchange-exchange yang di luar punya regulasi. Gue yakin makanya pakailah exchange yang punya regulasi di jurisdiksi Masing-masing ya. pokoknya ada izin lah di negara mana, karena Ya, gue yakin dari pemerintah nomor satu itu pasti perlindungan nasabah. betul. Nggak mungkin ada, makanya kemarin yang kena denda kan salah satu exchange yang kena denda karena ketahuan ngelawan customer itu Betul. karena dia nggak punya izin kan. Ya. Tapi kalau dia punya izin kayak yang contohnya kita bilang Coinbase ya dan platform-platform lain, mereka pasti nggak boleh melakukan itu. Kita Ya. juga sama nggak boleh melakukan itu. Kalau ketahuan kan image kita, reputasi kita yang Betul. kita bawa itu Kalau boleh begitu, makanya tadi Bro Gabriel bilang itu dia bisa beli Pagani Pagani. sama Kenapa? Itu karena dia Konisek ya. kayak main poker sama lu Iya, semua, betul, main tapi poker. kartunya lu dibuka Betul, semua gitu ya. betul. Jadi Dia tahu kan ordernya di mana semua. makanya carilah, gua nggak mau ngomong jelek ke orang lain, tapi setidaknya kalau cari guru di kripto ya, karena gue lihat gue sering scroll TikTok ya sekarang. Ya. Jujur ada beberapa yang ngasih saran itu ngawur banget bro. Ya. Ada yang sampai 100% ditaruh altcoin. Oh Itu iya, kan iya. lu ngajarin orang rungkat Benar. gitu kan. Benar. Carilah guru yang setidaknya itu udah 2 cycle lah. 2 Betul. cycle. Kalau baru 1 cycle udah ngajar itu masih banyak yang harus dipelajari gitu loh. Ya. Ya kan kalau udah ngelewatin 2 cycle, 3 cycle kan kita udah tahu nih ada apa aja di dunia kripto ini, kecut manisnya seperti apa Ya. ya kan. Dan dilihat juga pengalamannya gimana kan, yang kasihan itu udah 2-3 cycle hidupnya nggak berubah bro. Banyak tapi. Wah, nggak berani menghujat ya. Tapi kan kalau sampai 2-3 cycle hidupnya nggak berubah, berarti kan ada yang salah di Ya. ilmunya kan. Nggak bisa beli Revolto, nggak bisa beli Cena. Jangan. Itu Timothy yang ngomong ya. Gua kan. Tapi maksudnya kan kalau lu udah 2-3 cycle hidup lu nggak berubah dari Bitcoin atau kripto kan something wrong dengan ilmunya gitu kan. Iya betul. Ya kenapa lu cari orang yang ilmunya seperti ini gitu kan. Ya. Ada banyak lain yang bisa ngajar. Contoh if you follow me on sosmed dan lain sebagainya, kadang saya membagikan nih cara-cara investasi yang benar kan. Misalnya atur porto lu gimana, terus Betul. lu lihat sentimen sebuah koin, jangan influencer A bilang koin ini lu ikut, influencer B Langsung all in semua. Cas. Wos. Itu it's your hard earned money gitu kan, duit hasil Betul. kerja lu gitu loh. Lu harus ngerti apa yang lu invest gitu. Jangan apa Betul. kata orang, tapi lu mesti ngerti dulu. Kayak kata Warren Buffett kan, Iya. only invest in things that you understand. Iya, yang lu ngerti. Gitu. Nah, ada saran nggak bro untuk mungkin teman-teman yang baru banget nih mau belajar tentang Bitcoin dan ada ketertarikan lah? Oke. Yang pertama pasti butuh mentor bro. Gua pertama dulu jujur ya nggak ada mentor bro. Karena 2014 tabrak-tabrak sendiri, banyak salahnya. Gua rugi, pernah salah smart contract itu gua pernah salah. Smart contract waktu pertama kali belajar Ethereum gua pernah salah smart contract, itu gua rugi. Terus untungnya yang Bitcoin gua nggak pernah, tapi gua sadar waktu itu kalau boleh diulang ya, gua pasti butuh mentor, yang namanya mentor. Jadi kalian subscribe Akademi Kripto ya guys. Nggak, pasti memang serius butuh mentor. Karena kalau kalian sebenarnya bayar istilahnya, ya nggak harus di Aceh misalnya kalian punya guru lain lah. Istilahnya kalian mau belajar di mana, lebih baik kalian punya guru yang punya ilmu 2-3 cycle daripada kalian keluar biaya untuk trial and error sendiri. Ya. Karena hasilnya jatuh lebih mahal bos. Ya. Lu trial dan error sendiri dibandingkan dengan lu ada mentor yang ngajarin lu. Betul. Itu lebih enak gitu. Kalau gua disuruh muter balik waktu ya, gua mungkin cari mentor siapa yang bisa ngajarin gua lebih cepat lagi gitu loh. Tapi at the time nggak ada. Ya, industri memang nggak ada. Sekarang kan udah banyak yang bisa ngajarin ya. Tapi ya kalian perhatikan juga lah gurunya apa sudah melalui berapa cycle nih. Jangan yang baru melewati bull ini sudah langsung ngajar all in di meme coin ini, all in di altcoin ini, kemudian ujungnya rugi. Itu kan kasihan di retail. Terus kemudian kedua, kalau mau sukses ya, ini percaya nggak percaya,
ada yang namanya hukum alam, bro. Iya. Kalau di kita kan namanya tabur tuai, ya kan. Gua itu dari pertama kali gua kerja, gua ingat gua jualan selotip, gua pernah share di Twitter, gua jualan selotip isolasi itu gua supply ke pabrik-pabrik itu bisnis pertama gua waktu SMA ya. Itu net income-nya itu sekitar 10 juta, lumayan lah untuk anak SMA ya. Gua itu udah belajar untuk menyisihkan itu ditaburkan. Ya. Dan itu terus gua lakukan sampai sekarang. Gua mungkin nggak pernah push, tapi bagi yang dekat sama gua, yang ada di sekitaran kantor gua itu tahu, kita tiap minggu kita punya keluarga gua punya yayasan, bro. Tiap minggu itu kita bagi sembako, minyak dan lain sebagainya untuk janda-janda. Bukan yang janda muda ya, bro. Nah, jangan dekat. Ini janda yang beneran, janda tua. Beneran ya. Janda tua ya, yang ditinggal suaminya. Jadi umur 50, 60 itu kasihan loh, bro. Mereka sampai nggak bisa makan. Makanya kadang orang kalau nggak tahu ya, di Indonesia ini masih ada orang yang nggak bisa makan, bro. Makanya kan pemerintah juga mencanangkan program makan gratis kan. Iya. Tapi kalau lu beneran lihat ke bawah, benernya ada orang yang sampai nggak bisa makan, termasuk janda-janda tua ini, bro. Iya. Nah, kita tiap minggu itu support, yayasan kita itu support ke mereka. Tiap minggu kita kasih beras dan lain sebagainya. Dan itu gue lakukan dari awal gue bekerja waktu net income gue masih 10 juta. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan lu lihatlah jalannya, orang yang menabur pasti menuai. Kalau di sebelah mungkin ada yang namanya hukum karma kan, nggak hukum alam itu pasti ada, percaya nggak percaya. Cuma salahnya orang itu, gue berjumpa banyak kan ya, ini ilmu penting ya. Mereka nunggu kaya dulu, baru mereka mau berbagi. Ya. Jadi akhirnya nggak kaya-kaya, iya kan? Gua kalau kaya, gue pasti akan berbagi. Padahal hukum alamnya nggak seperti itu. Ya, hukum alamnya dulu berbagi dulu, baru lu nanti menikmati taburannya. Nah, jadi rahasia kedua kalau lu mau sukses di dalam hidup ini ya, of course menabur dan menuai. Oke. Kata bijak hari ini. Kayak Bro Timothy kan bangun sekolah ya. Iya, bangun sekolah. Sekarang ada 3 lagi ongoing di Lombok, lagi cari 1 lagi di Tangerang sini. Makanya dia tambah kaya. Bentar lagi katanya mau datengin W1 ya. 90 miliar ya bos. Itu karena Bro Timothy suka berbagi ya bos. Iya, karena suka berbagi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.